Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita masih berada dalam posisi pandemi secara nasional dalam pandemi COVID-19. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan praktikum mengenai mengukur besar tegangan pada suatu rangkaian. Baik, mungkin kita perlu, modulnya sudah saya bagikan. Di modul telah dijelaskan bagaimana kalau rangkaiannya itu seri dan rangkaiannya itu paralel, dan tentunya nanti bagaimana rangkaiannya kalau campuran seperti itu. Bagaimana rangkaian campuran? Rangkaian campuran tidak lain adalah gabungan antara seri dan paralel seperti itu. Cara menggambar rangkaian seri mungkin di percobaan sebelumnya tentang menghitung hambatan pada suatu rangkaian telah diberikan. Semoga dapat diulang kembali dan menjadi lebih paham seperti itu. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk terkait rangkaian seri. Tentunya tegangan total atau tegangan sumber itu tidak lain adalah jumlahan dari tegangan pada resistor 1 dan pada resistor 2 dan pada resistor 3. Jadi jumlahan. Jadi secara gampang atau secara mudahnya bahwa rangkaian seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Mengapa disebut pembagi tegangan? Karena dari tegangan yang sumber ini dibagi menjadi ada 1, 2, 3. Jadi semakin banyak resistor maka semakin banyak pembaginya seperti itu. Itu untuk rangkaian seri. Terus untuk rangkaian paralelnya tentunya tegangan sumber itu akan sama dengan tegangan pada rangkaian paralel itu sendiri. Kalau tidak ada resistor lagi yang menghubungkan menjadi rangkaian campuran seperti itu. Jadi antara tegangan sumber ini, tegangan pada resistor 1, resistor 2, resistor 3 itu akan sama. Baik, pada kali ini kita akan mencobakan terkait dengan percobaan menghitung besarnya tegangan pada masing-masing rangkaian baik seri maupun paralel menggunakan apa? Menggunakan software Proteus. Oke, kita buka software Proteusnya seperti biasa. Nah, setelah kita buka maka kita ambil new project seperti biasanya. Kita tunggu sebentar. Kemudian silahkan Anda ganti nama projectnya apa, mungkin bisa kita tulis dengan apa? Percobaan menghitung besar tegangan pada suatu rangkaian. Kita simpannya di mana ya, terserah Anda mau menyimpan di mana, tinggal di browse saja. Kalau masih seperti ini berarti di dokumen C seperti itu. Baik, kita nextkan, kemudian kita nextkan lagi, dan kita nextkan sampailah kita nextkan hingga sampai finish, maka muncul seperti ini. Baik, di sini kita lihat dulu penuntunnya apa saja yang dibutuhkan. Alat-alatnya tidak lain adalah resistor, voltmeter, dan baterai atau sel. Baik, bagaimana caranya? Tentunya kita ambil dulu di Proteusnya, kita ambil pertama, klik bagian tulisan P ini, klik P, kita ambil apa? Resistor. Seperti biasa kita ambil resistor yang ini, analog resistor primitif bisa saja atau generik resistor sama saja seperti itu. Kemudian kita ambil baterai. Nah, baterai ini ada dua, kita ambil menggunakan yang DC. Jadi ada yang multi cell, itu ada 2 sel atau lebih, bisa saja yang baterai DC voltage source seperti itu, atau yang hanya single cell. Single cell itu yang seperti ini. Bisa Anda gunakan yang multi cell atau yang ini ataupun yang single cell. Baik, saya ambil saja misalkan single cell sebagaimana yang ada di penuntun. Kita klik OK. Terus selanjutnya apalagi yaitu voltmeter untuk mengukur alat untuk mengukur tegangan. Di mana voltmeter? Apakah kita klik di bagian P voltmeter? Kita coba voltmeter. Ternyata tidak ada.
Mengapa tidak ada? Karena voltmeter merupakan alat ukur. Jadi cara mencarinya, lihat lagi di panduan bab 1 itu ada simbol yang ini di sini. Ya, ini klik saja, di sini akan ada alat-alat ukur. Yaitu apa? Ada osiloskop, logic analyzer, counter timer, virtual terminal, SPA debugger, E2C debugger, signal generator, DC voltmeter. Berarti kita ambil yang DC voltmeternya. Oke, DC voltmeter kita letakkan di sini. DC voltmeter sudah. Terus untuk membalikkan lagi ke komponen, maka ambil yang ini, itu adalah tulisan komponen, kita ambil selnya seperti itu, kita ambil resistor misalnya seperti ini. Baik, ini misalkan resistor, ini saya pindahkan ke bawah dahulu, terus saya klik kanan, saya rotasikan supaya bisa berpindah. Baik, caranya bagaimana? Ini tinggal dihubungkan saja ke sini dulu. Nah, ini saya klik dulu, ada salah sedikit. Saya gedekan. Baik, lalu bagaimana penggunaan voltmeter ini? Kita rotasikan terlebih dahulu. Baik, di sini tentunya ada simbol positif dan negatif. Lalu bagaimana penggunaannya? Kita lihat dulu bagaimana tuh sebenarnya voltmeter itu harus digunakan. Voltmeter itu kalau saya ambil, ini ada, tentunya ada dua prob. Ini adalah ammeter sebenarnya. Voltmeternya ini ammeter. Mengapa disebut bukan ammeter, ini disebut sebagai multimeter karena di sini ada volt, ada menghitung hambatan dan menghitung arus, juga menghitung frekuensi seperti itu. Jadi di sini alat ini mempunyai dua kutub positif dan kutub negatif. Begitu juga ketika kita menggunakan jenis voltmeter yang analog. Ciri analog apa? Analog, tetapi hasilnya tidak langsung terbaca dalam bentuk tulisan seperti itu atau dalam cara seperti itu. Juga memiliki dua kutub atau dua probe seperti itu. Baik, konsepnya adalah seperti ini. Jika saya memiliki suatu hambatan, ini mengalir arus dari A ke titik B melalui suatu hambatan, maka ketika voltmeter itu dipasangkan, maka pemasangannya adalah harus secara apa? Harus secara paralel. Berarti dua kutub dari voltmeter itu atau dua probnya itu, prob positif dan prob negatif, itu harus diparalelkan dengan hambatannya. Mengapa harus diparalelkan dengan hambatannya? Jadi secara teorinya bahwa ketika ini mengalir arus sebelum dipasang voltmeter, maka ketika dipasang voltmeter maka arus ini pasti akan terbagi. Ada yang arus di I aksen dan ada arus yang tidak lain adalah I dikurangi I aksen, atau ini I1, ini I2, dan ini adalah sebagai I itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Sehingga supaya antara I1 dengan I2 itu sama. Mengapa sama? Karena pada di teori tadi bahwa pada tegangan paralel itu adalah hambatan tegangannya adalah sama seperti itu. Jadi di dalam voltmeter sendiri itu memiliki hambatan dalam seperti itu. Sehingga kita dapatkan bahwa I1 itu sama dengan I dikali R hambatan dalam voltmeter dibagi hambatan dalam voltmeter ditambah R. Supaya antara I1 dengan I itu mendekati sama, maka tentunya nilai hambatan dalam voltmeter itu harus bernilai sangat besar atau mendekati tak hingga, seperti itu. Itulah konsep sederhananya mengapa voltmeter itu harus dipasang secara paralel. Baik, kita kembali lagi ke Proteusnya. Kalau dipasang secara paralel maka ini tinggal dipindahkan saja. Maka ini kita lanjutkan dari sini, kita ukur misalkan di R1, ya sudah, tinggal seperti ini. Oke, baik, maka tinggal kita lakukan apa? Running.
Kita running, oh ternyata dengan tegangan 1,5 volt dan hambatan resistornya adalah 10 kilo ohm, ternyata apa? Tegangannya juga 1,5. Mengapa kok sama tegangannya 1,5? Karena ibaratnya ini adalah hanya satu resistor. Jadi ya sama saja tegangannya pasti akan sama dengan tegangan pada rangkaian paralel, seperti itu, ibaratnya seperti itu. Baik, sekarang kita coba stop terlebih dahulu. Saya balik. Bagaimana kalau misalkan ininya saya balik. Ini saya rotasi lagi. Oke, sekarang bagaimana kalau ini misalkan saya menggunakan probnya terbalik, negatif dan positifnya. Perhatikan, ini negatif ketemu dengan positif, positif ketemu dengan negatif. Bagaimana hasilnya? Maka tentunya hasil yang terbaca adalah negatif. Artinya di sini apa? Probnya terbalik, seperti itu. Probnya terbalik. Dan ini harus segera ketika nanti Anda melakukan praktikum secara tidak online atau tidak menggunakan simulasi, maka harus segera Anda cabut probnya karena akan merusak alat, seperti itu. Jadi kita stop lagi seperti itu. Kita ganti. Nih. Baik, kemudian kita tambah lagi. Misalkan saya tambah resistor. Kalau saya secara paralel. Baik. Tambah. Baik, berarti sekarang saya tambah lagi lah DC voltmeternya biar mudah. Oke. Kemudian saya rotasikan. Baik, ini saya rotasikan lagi. Baik, dari sini ini saya turunkan sedikit. Baik. Maka ini tinggal saya hubung ke sini. Boleh nggak ini di jumper? Boleh saja karena sama. Seperti itu. Atau dipisah-pisah. Oke. Sekarang kita coba bagaimana kalau ini langsung terhubung. Bisa tidak? Oke, berarti 0,75, 0,75. Sekarang coba perhatikan bahwa 0,75 ditambah 0,75 itu sama dengan berapa? 1,5 ya. Berarti ingat ini resistornya adalah seri. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa tekanan pada suatu rangkaian seri itu adalah sama aja dengan sebagai tegangan pembagi. Pembagi di mana? Bahwa ini terbagi menjadi dua. Kalau dia resistornya sama. Baik. Sekarang saya cobakan lagi. Bagaimana kalau ini saya pisahkan sedikit? Tidak saya hubungkan. Apakah kira-kira sama? Oh Pak, itu karena terhubung sama Pak. Baik. Ini saya pisah dulu. Saya ganti lagi. Resistornya saya geser sedikit. Oke. Dari sini baik, sekarang kita run lagi. Sama atau tidak? Baik, ternyata sama saja. Nah, jadi intinya bagaimana penggunaan voltmeter itu, di mana tegangan yang akan kita ukur, seperti itu. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau saya mau mengukur tegangan baterai ini apakah 1,5? Nah, kita coba dulu juga seperti itu. Kita stop dulu, kita ambil DC voltmeternya, misalkan saya ambil di sini, saya letakkan di sini, saya rotasikan terlebih dahulu, kemudian saya pindahkan. Oke, maaf, sebentar, saya salah.
Oke, sudah saja. Dari sini saya hubungkan. Berarti ini apa? Voltmeter yang di sini adalah mengukur. Apakah harus sampai sini? Tidak. Sampai di sini saja juga nggak masalah. Begini bentuknya juga nggak masalah. Segini juga sama. Mengapa sama? Karena di sini nggak ada resistor lagi. Seperti itu. Oke, pasti nanti akan sama. Ya, 1,5 ya. Oke. Gitu. Kalau ininya saya pindahkan, Pak. Bagaimana? Saya pindahkan, maka ini tinggal misalkan saya sampaikan di sini. Karena nggak ada resistor, pasti nanti akan hasilnya sama. Ya, sama. Baik, itu rangkaian seri. Maka untuk selanjutnya bagaimana kalau rangkaiannya paralel. Oke, ini saya hilangkan terlebih dahulu terkait dengan kabelnya. Gimana kalau rangkaiannya paralel? Kita pakai 2 resistor saja sebagai resistor. Kita misalkan mengukur tegangan di V1. Terus ini kita pakai lagi resistor. Dan kita mengukur tegangan di R2. Bagaimana? Apakah betul secara teori bahwa baik, sekarang ini tinggal kita arahkan ke sini, ke sini, sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Oke, kita run. Harusnya ini apa? Rangkaiannya paralel, maka tegangannya adalah sama. Kita run. Ya, ternyata sama. 1,5 volt. Loh, yang di sini kok berhenti masih 0,0 volt. Mengapa? Pasti ada yang belum terhubung. Kita lihat. Oke, stop. Di sini. Ada yang belum terhubung kabelnya, seperti itu. Oke, saya stop dulu. Misalkan saya paskan aja. Baik, kita run. Ya, ternyata berhasil ya. Tadi di sini belum terhubung. Kalau ini saya putus, misalkan saya putus saja kayak tadi, saya putus kan walaupun sudah nampaknya terhubung, tapi ketika diputus pasti dia 0 seperti itu. Baik ya, itu tadi kendalanya. Baik, sekarang bagaimana? Berarti percobaan di sini sudah, nanti tinggal Anda ikutin saja langkahnya seperti ini. Kemudian nanti bagaimana Anda mengukur rangkaian tegangan pada rangkaian
campuran. Berarti nanti akan ada tegangan voltmeternya di R1, voltmeter di R2, dan voltmeter di R3. Yang jelas voltmeter itu mengukurnya adalah apa? Mengukurnya adalah diparalelkan seperti itu. Itu saya ingatkan lagi bahwa mengukur tegangan itu harus menggunakan voltmeter itu harus secara paralel. Mungkin jika Anda ikutin video ini dan Anda ikutin penuntun yang sudah saya berikan, insya Allah berhasil seperti itu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Saya cukupkan terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.